Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sesuai judul yang sudah kalian lihat ya, kita sekarang akan mereview iPhone murah yang ada di Shopee, teman-teman ya. Jadi di video kali ini aku akan jelaskan plus minusnya ya buat kalian yang mungkin ada rencana beli iPhone yang murah di Shopee ya, dengan berbagai macam statusnya. Ada yang inter biasa, ada yang inter SIM-lock, ada yang wah pokoknya macam-macam deh teman-teman ya. Dan di video ini akan aku jelaskan yang pertama untuk status unit yang aku beli ya. Status si iPhone-nya tuh apa saja, kondisinya bagaimana. Dan setelah itu kita akan jelaskan kelebihannya dulu, baru kita jelaskan kekurangannya ya. Jadi biar kalian itu bener-bener dapat informasi yang full ya, biar gak ada keraguan lagi, biar gak ada ketakutan-ketakutan lagi, kalian wajib nonton video ini sampai habis ya. Dan kalau bisa jangan di skip ya, karena ini penting banget, karena iPhone Inter itu beresiko juga teman-teman ya. Tapi buat kalian yang mungkin buat HP kedua, ini bisa dijadikan solusi ya, karena harganya yang sangat terjangkau teman-teman. Oke teman-teman ya, pertama-tama aku akan jelasin informasi seputar unit yang aku beli ini ya teman-teman ya. Dan video yang kalian lihat sekarang ini udah pakai HP yang lain ya, iPhone yang lain maksudnya ya. Kalau tadi awal-awal aku pakai HP iPhone ini buat ngerekamnya, tapi sekarang udah pakai HP yang berbeda ya, karena ini aku mau bahas iPhone ini ya. Jadi ini aku ganti untuk rekamannya pakai HP yang lain ya. Nih teman-teman, kalau kalian nggak percaya tuh aku spillin ya nih ya untuk hasil kameranya. Ini iPhone 15 ya. Ini iPhone 15 ya. Nih coba kita buka ya. Nah tuh ya, aku habis ngerekam nih. Kita coba play deh. Kita coba play. Tuh ya. Sebagus ini teman-teman ya. Tuh. Yang pertama untuk harganya, si iPhone 15 ini aku dapat di harga 6.629.000 ya. Ini juga dapat diskon lagi, sebenarnya 6.700.000 sekian ya, 6.800.000 lah ya sebenarnya ya. Tapi kan ada diskon dapat di 6.600.000-an ya. Ini bener-bener murah sih teman-teman ya. Jadi ini dapatnya murah. Kalau biasanya kan di iBox atau garansi resmi itu 10 jutaan sampai 11 jutaan ya. Ini cuma sekitar 6 jutaan aja ya. Kok bisa murah banget sih bang? Karena sebenarnya teman-teman nih ya, yang jarang orang tahu ya, iPhone ini adalah iPhone SIM lock atau SIM dikunci ya. Maksudnya apa bang? Jadi iPhone ini tuh cuma bisa pakai satu kartu yang ada di luar negeri. Jadi dia tuh iPhone yang di lock ya, di lock atau dikunci cuma pakai satu kartu yang ada di luar negeri, kayak sistem kerjasama gitulah ya. Jadi kalian nggak bisa pakai kartu apapun, mau di luar negeri mau di Indonesia ya, kecuali kartu yang udah bekerja sama atau yang jadi lock carrier-nya teman-teman ya. Ya pokoknya agak ribet lah ya, nanti aku bikin video yang lain lah ya untuk penjelasan seputar iPhone SIM lock ini ya. Intinya ini harganya lebih murah ya, tapi ini bukan iPhone bypass ya, bukan juga iPhone yang bypass ya, bypass yang paling parah sih ya. Jadi ini untuk pemakaian normal-normal aja, cuman soal sinyal aja kendalanya ya. Dan untuk kondisi fisiknya dia tuh bener-bener mulus parah teman-teman ya, karena iPhone SIM lock atau iPhone Inter sekarang itu udah banyak yang dibongkar dulu, diganti housingnya ya, biar kelihatannya tuh mulus banget kayak gini ya. Ini bener-bener mulus banget kayak iPhone baru teman-teman ya, bener-bener nggak ada lecet sama sekali ya. Cuman kadang-kadang dapat juga sih yang ada lecetnya, cuman tuh jarang teman-teman ya. Dan kalian bisa lihat di sini ya, ini kalau dilihat dari layarnya ini tuh kayak layar original, bukan kayak ya, ciri-cirinya ya, cirinya itu masih kayak layar original ya. Jadi mungkin karena iPhone 15 itu masih termasuk keluaran terbaru, jadi masih bisa lah dapat layar yang original ya. Layarnya ini kalau aku lihat-lihat sih kayak layar original ya, nanti kita cek-cek lagi deh ya teman-teman ya. Oke, kali ini aku mau bahas untuk kelebihannya apa sih kalau kalian beli iPhone Inter, terutama yang kayak yang aku pegang ini iPhone Inter SIM lock temen ya. Ini aku sudah pakein case ya, takutnya pas di review malah jatuh temen-temen ya. Jadi untuk kelebihan yang pertama itu adalah dari segi harganya temen-temen ya. Kalian udah tahu lah ya, harganya tuh jauh banget daripada iPhone resmi ya temen-temen ya. Kalau resmi tuh mungkin udah 10 jutaan gitu ya, tapi kalau ini cuma di sekitar 6 jutaan aja ya. Tentunya ada harga, ada kualitas teman-teman ya, dari segi keamanan, dari segi kualitasnya kan kita nggak tahu, kita kan nggak bisa bongkar iPhone ini ya. Kalaupun bisa dibongkar, kita tuh kalau nggak tahu ilmunya kan nggak bisa memastikan keamanannya juga. Jadi kalau kalian cari aman, mendingan beli yang iPhone resmi ya. Tapi ini sih masih worth it aja teman-teman menurutku ya, karena aku sering banget beli teman-teman.
Nih ya, jadi aku pernah beli nih iPhone 15 juga sama dan ini juga iPhone 13 ya, iPhone 13 juga ya. Tokonya macam-macam sih aku beli temen-temen ya. Ini iPhone 11, ini iPhone 11, iPhone 12 ya. Jadi aku tuh sering banget beli iPhone murah kayak gini teman-teman ya. Biasanya aku tuh terima just tip, kadang-kadang orang yang mau beli juga tuh ya iPhone 12, iPhone 15 ya, iPhone 13 lagi, banyak banget iPhone 13 ya. Pokoknya banyak banget deh teman-teman ya. Jadi aku tuh sering juga melayani justipan dari teman-teman yang cuman cari kameranya aja ya. Karena jujur teman-teman ya, ini kameranya masih bagus banget ya. Langsung aja kita bahas di bagian kameranya nih teman-teman ya. Kita coba liatin ya, ini di mode sinematiknya ya. Nanti di akhir video nanti aku tunjukin full ya untuk kualitas kameranya ya nih. Kayak gini untuk di mode sinematiknya ya. Dan kita coba ke bagian foto di 0,5 mungkin. Wow, kayak gitu ya. Tuh ya 0,5-nya ya, keren banget ya. Kita coba di mode 1 kali. Tuh kayak gini ya. Pokoknya untuk kualitas kamera tuh bagus ya, teman-teman. Bisa dibilang bagus banget ya. Cuman kalian tuh gak bisa sembarangan pilih toko. Nanti di akhir video akan aku rekomendasikan toko-toko yang rekomen ya atau amanah ya, yang dia tuh gak nakal ya, gak pokoknya kadang-kadang tuh sembarangan gitu ya kalau ngasih unit tuh yang udah bongkaran udah gitu bongkarannya jelek banget lagi ya. Sebenarnya ini juga bongkaran, cuman dia tuh bongkarannya tuh mulus bagus ya, bahkan banyak part yang masih ori teman ya. Karena iPhone 15 ya, kalau mungkin kalian beli iPhone 11, 12 tuh udah banyak yang gantian ya. Tapi kalau kalian beli seri-seri terbaru kayak iPhone 16 itu masih banyak yang orian untuk part-partnya. Jadi yang pertama tadi untuk harganya ya, kelebihannya ya. Yang kedua tuh di bagian kameranya, benar-benar bagus banget. Sekarang kita ke poin yang ketiga. Yang ketiga sebenarnya udah aku jelasin tadi ya. Jadi kelebihan yang ketiga itu adalah housingnya atau bodinya mulus banget kayak baru ya. Tadi di awal video sudah aku jelasin ya, ini benar-benar mulus banget kayak beli baru ya, karena dia tuh dibongkar ya dan diganti housingnya ya. Apakah gak ada bang yang housing original? Ada kadang-kadang ya, tapi kebanyakan tuh udah dibongkar diganti housingnya ya. Jadi kalian tuh dapat unit yang kelihatannya tuh kayak iPhone baru gitu ya, bukan kayak yang udah lecet-lecet, yang udah ngelupas-ngelupas catnya gitu ya. Jadi kelihatannya tuh kayak baru. Terus kelebihan yang keempat tuh kalian bisa pakai WiFi ya. Ya, pasti kalian udah tahu lah yang namanya iPhone Inter kan bisanya pakai WiFi ya. Nah, kalian tuh juga bisa install berbagai macam aplikasi sosmed ya kayak gini-gini ya. Install WA bisa gak bang? Bisa, install WA bisa. Cuman untuk nomornya atau kartunya atau kode verifikasinya kalian tuh taruh di HP yang lain ya. Bisa taruh di HP Android kalian gitu ya kalau pas minta kodenya ya. Jadi kalian tuh cuman pakai aplikasi WA-nya aja di sini ya. Jadi kalau pakai WiFi itu kalian bisa pakai kayak iPhone biasanya, mau nonton YouTube, mau main TikTok, mau Instagram semuanya bisa ya. Cuman kendalanya tuh di sinyal aja. Selain itu gak ada kendala lain ya. Cuman di bagian sinyalnya aja ya. Jadi meskipun kalian beli iPhone murah, meskipun itu SIM lock, kalian tetap bisa install WA, install TikTok, Instagram, Shopee segala macamnya bisa teman-teman ya. Cuman kendalanya di bagian sinyal aja, itu aja sih. Terus kelebihan yang kelima itu kalian bisa berpotensi dapat layar yang original ya seperti yang aku pegang saat ini ya. Ini ciri-cirinya mirip banget kayak layar original. Kok bisa bang? Karena dia tuh simetris ya. Kalian bisa lihat ya. Simetris. Kalau biasanya layar gantian tuh di bawahnya tuh dagunya lebih besar ya. Kalau yang ini simetris banget ya. Ini salah satu ciri kalau layarnya tuh original ya. Dan teman-teman untuk ngelihat layar yang original kalian juga bisa dengan cara miringin ya. Kalian coba lihat HP-nya dari samping bawah kayak gini. Pasti kalian bisa ya contohin ya. Kalian tuh lihat dari miring kayak gini ya. HP-nya tuh dimiringin kayak gini ya. Kontrasnya, brightness-nya agak dinaikin ya. Terus kalian lihat apakah ada warna pelangi ya. Layarnya tuh berubah jadi pelangi atau berubah jadi warna biru atau tetap warna putih. Ini aku coba langsung tunjukin ya. Nah, nih teman-teman ya, cara ngeceknya kalian tuh miringin aja kayak gini ya. Biasanya kalau layar yang udah gantian, dia tuh akan kelihatan jadi warna pelangi, warna biru atau warna ungu ya. Kalau ini tetap putih dia, tuh. Tetap putih ya. Jadi kalau kalian punya iPhone Inter, coba deh dites, dimiringin kayak gini. Lihat apakah jadi warna pelangi atau dia tuh tetap warna putih mulus kayak gini. Kalau kayak gini berarti layarnya masih original. Nah, layar original tuh biasanya sering didapetin yang seri 13 ke atas, 13, 14, 15 gitu ya. Itu masih sering dapat layar yang original. Tapi kalau kalian pilih seri
XR 11, 12 itu rata-rata sudah gantian ya teman ya, layarnya rata-rata sudah gantian ya. Ciri-cirinya seperti yang aku bilang tadi, dia tuh ada dagunya lebih besar di sini ya, jadi gak simetris ya untuk bezel layarnya. Dan kalau dimiringin itu ada berubah warna si layarnya ya, berubah jadi pelangi atau biru atau ungu ya, kayak gitu ya. Tapi tetap bagus kok ya. Kalau kalian beli di toko yang aku rekomendasikan itu masih dikasih layar OLED yang bagus ya, yang masih responsif banget, masih enak buat ngegame dan yang lainnya ya. Kalau kalian beli di toko yang aku rekomendasikan ya, nanti tokonya di akhir lah kita bahas ya, di akhir video ya. Oke, tadi adalah 5 kelebihan yang bisa aku informasikan ke kalian ya. Ini berdasarkan pendapat pribadi ya. Yang pertama dari harga, yang kedua dari kameranya yang masih oke banget, yang ketiga dari housingnya yang mulus banget kayak baru ya, atau bodinya yang mulus banget kayak baru. Yang keempat, kalian tuh bisa install apapun aplikasi yang biasanya kayak kalian install tuh di HP pada umumnya ya. Terus yang kelima, dia itu layarnya kebanyakan masih ori ya, ataupun kalau gantian itu masih dikasih layar yang bagus ya. Tapi kalau kalian beli di seri 13, 14, 15 itu masih dapat layar yang original biasanya ya. Kayak gitu ya untuk kelebihannya. Sekarang kita lanjut ke kekurangannya. Oke teman-teman, setelah kita bahas kelebihannya tadi, kita lanjut ke kekurangannya teman-teman ya. Yang jelas, yang pertama kekurangan iPhone Inter atau iPhone SIM lock yang aku pegang ini, dia tuh pasti sinyal ya teman-teman ya. Jadi dia tuh gak bisa pakai kartu ya. Tapi untuk iPhone SIM lock saat ini tuh kebanyakan ya, dia udah pakai alat bantu namanya eSIM tanam atau SIM sticker ya. Kalau toko-toko yang aku rekomendasikan itu rata-rata kebanyakan udah eSIM tanam ya. Jadi dia tuh udah tertanam di dalam ya. Jadi kalian bisa langsung masukin kartu ya. Jadi untuk sinyalnya kalian tuh bisa daftar bea cukai juga, bisa daftar 3 bulanan juga ya. Jadi udah ada alat bantunya ya. Cuman aku gak rekomenin ya. Kalau kalian cari iPhone yang ada sinyalnya, mendingan cari yang bea cukai ya. Jangan beli iPhone yang SIM lock terutama ya. Itu agak ribet ya soal sinyalnya ya. Karena kalau misalkan eSIM-nya itu rusak atau gak support sama iOS-nya, itu perlu diganti dan perlu dibongkar, ribet banget ya. Mendingan kalau kalian cari sinyal, beli iPhone yang resmi atau yang inter bea cukai seperti itu ya. Jadi minus yang pertama itu di bagian sinyalnya ya. Dan untuk minus yang kedua teman-teman, iPhone ini tuh terutama iPhone SIM lock itu udah pernah dibongkar teman-teman ya. Biasanya yang diganti itu ada di bagian bodinya ya, atau housingnya dia tuh sudah diganti. Dan yang kedua biasanya tuh dia diganti penyimpanannya ya. Jadi penyimpanannya tuh diganti teman-teman. Biasanya dia tuh mungkin 128 GB itu bisa diubah jadi 256 GB. Biasanya gitu ya. Rata-rata tuh ganti housing atau ganti penyimpanan teman-teman ya. Itu minus yang kedua, pernah dibongkar ya. Minus yang ketiga itu teman-teman, kalian tuh dapat box ya atau aksesorisnya ke chargernya itu yang OEM ya. Jadi ini bukan yang original ya. Jadi dia tuh dapatnya yang OEM ya, bukan yang original ya. Tapi di sini biasanya dikasih tuh ya emailnya yang sama dengan unitnya. Kadang-kadang juga gak sama di sini ya. Kadang-kadang juga gak ada emailnya juga ya. Beda toko, beda ketentuan teman-teman ya. Jadi itu minus yang ketiga, untuk box dan aksesorisnya atau kabel chargernya itu OEM. Dan untuk yang keempat, nah ini yang sering banget orang-orang terkecoh ya. Minus yang keempat, kekurangan yang keempat, yaitu teman-teman biasanya dapat baterainya yang suntikan semuanya ya. Tidak menutup kemungkinan mau itu seri berapapun itu biasanya dapat yang suntikan untuk baterainya ya. Caranya gimana bang untuk ngecek baterai yang originalnya ya? Kalian tuh bisa ngecek pakai True Tools ya, atau ngecek manual lewat ini ya, data analis ya. Jadi ada dua cara ya. Bikinin video dong bang, oke nanti aku bikinin video ya untuk cara ngecek baterai yang original ya dengan True Tools atau dengan pakai data analis ya, yang nggak perlu laptop, nggak perlu komputer ya. Kalian bisa kalian bisa ngeceknya sendiri, cuman memang agak ribet ya. Jadi itu dia minus yang keempat, biasanya baterainya udah suntikan nih ya 100% ya. Padahal jumlah siklus udah 890-an ya. Ini nggak mungkin banget ya, dengan siklus hampir 1000 tuh nggak mungkin masih 100%. Dia biasanya tuh udah mungkin 80 atau udah di 70-an ya kalau udah 890 nih ya. Jadi gitu ya, minus yang keempat itu baterainya suntikan ya. Dan minus yang kelima untuk NFC teman-teman, biasanya tuh banyak yang udah gak bisa bagian NFC-nya ya. Tapi ada juga
juga yang bisa, cuman kebanyakan tuh udah gak bisa bagian NFC-nya, aku juga gak tahu kenapa ya. Meskipun NFC ini gak semua orang pakai, tapi banyak juga kan yang pakai ya. Jadi itu sih minusnya bagian NFC kadang-kadang udah gak bisa teman-teman ya. Terus minus yang keenam, nah kadang-kadang nih ya kekurangannya kalau kalian beli iPhone murah ya, iPhone Inter atau iPhone Simlock itu kalian tuh kalau lagi apes nih ya, dapat yang minus teman-teman, entah itu minus di bagian kameranya ya, ataupun minus di bagian apanya tuh nanti beda-beda lah dapatnya ya. Nih bagian foto ya, coba ke bagian sinematik ya. Nah, aku tuh pernah teman-teman ya dapat iPhone yang Inter ya, beli Inter tuh dapatnya yang minus kamera ya. Kameranya tuh aneh pokoknya, anehnya tuh di warnanya ya, bukan di kayak geter atau apa itu bukan ya, tapi di bagian warnanya yang aneh ya. Tapi ini kebetulan dapat yang bagus tuh ya. Ya, dan kadang-kadang tuh dapat yang ada panic full-nya juga ya. Jadi kalian tuh jangan sampai terkecoh, jangan sampai gak ngecek ya. Kalian cek ya di bagian privacy dan keamanan. Terus kalian pergi ke analis dan peningkatan ya. Di sini kalian jangan lupa aktifin ya. Bagikan analis bagikan dengan pengembang dan bagikan analisis iPhone ya. Data analis nih, kalian pastikan di sini gak ada panic full ya. Tuh, gak ada ya. Pastikan gak ada panic full karena itu biasanya rusak di mesin dan ada nanti resiko mati total dan segala macamnya teman ya. Jadi kalian perlu ngecek ya untuk minus-minusnya. Kalau kalian nggak bisa ngeceknya, tenang ya, kalian bisa tuh minta bantuan counter-counter atau orang yang servis-servis iPhone gitu. Kalian bisa minta tolong ke sana ya, kalian nanti bayarlah orang itu bang, bantu cekin dong ya, ada minusnya nggak iPhone ini, kalau misalkan kalian tuh baru aja beli iPhone di Shopee gitu ya. Atau kalian tuh bisa cari-cari nih cara ngecek iPhone Inter di Shopee, yang cara ngecek iPhone Inter second ya. Jadi kalian cari aja di YouTube, di TikTok, kalian cari aja ya. Tutorialnya tuh banyak banget ya. Tapi kalau kalian nggak mau ribet, bawa aja ke tukang servis iPhone atau ke counter-counter iPhone ya. Kalian minta bantuan ngecekin untuk minusnya ya. Jadi itu dia teman-teman ya, kekurangan dari iPhone Inter atau iPhone Inter Simlock dan segala macamnya ya. Kekurangannya tuh bagian sinyal yang pertama, yang kedua dia tuh di bagian pernah dibongkar, yang ketiga dia tuh box dan ACC-nya tuh OEM ya. Yang keempat dia tuh baterainya suntikan kebanyakan, yang kelima NFC-nya udah gak bisa kebanyakan ya. Ada juga yang gak bisa, dan yang keenam dia tuh kadang dapat minus ya. Kalau lagi apes minusnya tuh bisa bermacam-macam ya. Termasuk yang tadi aku jelasin, ada panic full, kadang-kadang minus di kamera, kadang-kadang baterainya boros banget lah. Nah itu ya kalau kalian tuh lagi apes ya. Oke teman-teman, tadi aku udah spill sedikit ya untuk bagian kameranya. Pokoknya kalau soal kamera sih gak kecewa banget dengan harga semurah ini teman-teman ya. Jadi kalau kalian cari iPhone buat mungkin HP kedua, buat ngonten ya, itu enak banget ya, untuk kameranya enak banget ya. Cuman kalian tuh perlu pastikan ya kameranya itu normal dan baterainya itu gak boros ya. Maksudnya meskipun dia suntikan tuh gak parah banget gitu ya. Jadi masih cukup tahan gitu ya. Minimal lah 70 atau 80-an lah ya, itu masih worth it ya dengan harga semurah ini teman-teman ya. Jadi untuk kameranya sih pokoknya worth it banget buat konten ya, buat HP kedua enak banget ya. Bisa kalian tuh pakai WiFi buat install TikTok, bisa main TikTok, bisa main sosmed ya. Kualitas kamera tuh masih cakep banget ya. Aku coba spillin satu kali lagi nih ya. Tuh ya, masih cakep banget teman-teman ya. Tapi ada catatan penting teman-teman ya. Kalian tuh jangan asal pilih toko ya teman-teman ya. Jangan sampai kalian tuh dapat iPhone yang bypass apalagi ya. Karena kalau bypass tuh resikonya besar banget ya. Karena bypass tuh kalau misalkan kalian tuh gak sengaja kena reset atau kena update atau mungkin HP-nya mati, terus tiba-tiba dia tuh minta di bypass lagi. Waduh itu ribet banget ya. Ribet banget dan biayanya mahal juga ya. Mending kalian tuh beli iPhone Inter biasa, atau maksimal deh paling murahnya tuh iPhone Inter Simlock deh ya. Karena untuk fungsional masih aman banget ya. Cuman memang iPhone Simlock ini kalau dijualnya itu agak susah teman-teman ya, karena dia tuh kekunci dua kali. Yang pertama kekunci dari email, yang kedua tuh dia kekunci dari si providernya. Jadi gak bisa pakai kartu apapun ini. Itu yang bikin murah banget ya. Kalau iPhone Inter biasa kan bisa pakai semua kartu, tinggal daftar bea cukai atau email 3 bulan aja gitu ya. Jadi mendingan kalian tuh jangan asal-asal pilih toko, jangan asal-asal murah ya, biar kalian tuh nggak dapet iPhone yang bypass ya. Jadi untuk link tokonya teman-teman aku sudah cantumin di link di deskripsi ya. Di situ
udah ada beberapa kategori ya, mulai dari kalian tuh bisa pilih ya, mau yang iPhone Inter ada tokonya, Inter biasa maksudnya ya. Mau yang iPhone Inter Simlock yang lebih murah itu sudah ada tokonya ya, ada dua toko ya untuk iPhone Inter Simlock ya, dan ada iPhone resmi juga nih. Aku coba liatin deh ya. Nah, setelah teman-teman klik link yang ada di bio nanti itu tampilannya akan seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini ada 4 kategori ya. Ada yang pertama teman-teman ada iPhone yang sudah aku cek 100% ya. Jadi aku juga terima just tip juga di bagian sini ya. Sudah dicek 100% ini adalah iPhone ya yang sebelumnya aku beli dan aku cek normal ya. Ini iPhone ada keterangannya ya. SIM lock ya. Jadi kalau kalian mau iPhone yang sudah aku cek itu ada di sini ya. Cuman ini udah laku ya. Cepet banget lakunya teman-teman. Cepet banget lakunya ya. Dan iPhone Inter biasa ada di bagian sini ya. Inter yang no SIM lock ya. Untuk saat ini ada tokonya dari Kino Ponsel aja ya. Aku belum menemu toko yang lain juga. Karena sekarang tuh kebanyakan iPhone tuh SIM lock teman-teman. Kebanyakan ya. Jadi untuk yang non SIM lock aku cuman cantumin dari Kino Ponsel ya. Dan selanjutnya ada iPhone Inter SIM lock juga ya. Nah SIM lock ini ada dua toko yang aku rekomendasikan ya. Ada dari Zfone dan ada dari yang kedua tuh namanya Hansel ya. Jadi ini toko-toko yang udah top banget, penjualannya banyak ya, dan banyak banget yang puas dengan penjualannya meskipun nggak semuanya puas ya. Ada juga yang dapat unit minus dan segala macamnya ya. Tapi teman-teman jujur ya, iPhone apa namanya Hansel ini untuk balas chatnya itu sellernya tuh cepat banget ya. Kalau yang Zfone ini agak lambat, cuman nggak lambat banget ya, nggak lelet banget, masih cepat juga. Cuman yang paling cepat tuh yang si Hansel ya. Dua toko ini rekomendasi, cuman tetap ada catatan, kalian tuh wajib ngecek iPhone-nya pas datang, jangan sampai dapat yang minus ya. Kalau dapat yang minus kalian tuh wajib ngeretur ya, jadi balikin si iPhone-nya kalau ada minusnya. Terus selanjutnya tuh ada iPhone resmi di sini. Nah, ini second resmi ya. Ini second resmi sekali lagi ya. Yang pertama ada toko langgananku, ada Habli Store atau Nextin Store namanya. Pokoknya kalian bisa cek aja ya. Ini benar-benar aku udah beli Android nih sering banget di sini, beli iPhone sekali ya. Dan yang kedua ada dari Kitar. Nah, ini pasti udah banyak yang tahu ya, Kitar ya. Ini meskipun unit second dia tuh ngasih garansi 1 tahun ya. Jadi ini toko rekomen banget ya dari Kitar ini ya. Jadi kalian bisa pilih-pilih aja teman-teman ya. Di sini ada 4 kategori. Ada yang sudah dicek 100%, ada iPhone Inter, Inter SIM-lock dan iPhone second resmi ya. Jadi kalian yang minat mau beli iPhone juga, kalian bisa langsung ke link di deskripsi video ya. Itu sudah aku sering banget beli teman-teman ya di sana ya. Nah, ini nih aku lagi ngetes kamera untuk iPhone yang tadi aku bahas teman-teman ya. Ini iPhone 15 yang aku beli dengan harga cuma 6 jutaan aja ya. Ini di kamera depan dengan mode sinematik ya. Bener-bener cakep banget ya. Karena toko yang aku rekomendasikan ini kebanyakan tuh masih partnya original, termasuk layar ya, dan kameranya kayak gini tuh ya, sebagus ini teman ya. Untuk fotonya kayaknya aku nggak perlu spill ya, kayaknya aku cuma spill kameranya ke bagian videonya aja ya. Jadi semoga cukup mewakili. Tapi kalau kalian belum puas, kalian bisa komen-komen, nanti aku review full untuk kameranya ya. Tapi ini udah cukup sih sebenarnya. Coba aku balik kameranya ke kamera belakang deh ya. Oke, ini yang kamera belakang masih di mode sinematik di 30 fps ya. Ini belum di 60 fps ya. Pokoknya kameranya tuh cakep banget ya. Kalian tuh gak perlu ragu kalau beli iPhone Inter yang di toko yang aku rekomendasikan ya. Karena ini lumayan bagus banget dengan harga yang terjangkau banget temen ya. Tuh sebagus ini nih mode sinematik ya. Coba kita pakai mode yang biasa di ultrawide-nya coba. Oke, ini di ultra wide ya, ultra wide. Aku taruh di coba di 4K 60 fps ya, kayak gini untuk hasil kameranya ya. Masih bagus banget teman-teman. Tuh, kalian coba lihat deh ya. Keren banget sumpah. Ini ultra wide ya. Kita coba pakai yang satu kali deh, coba satu kali ya. Oke, sekarang ini di satu kali ya, bukan di mode sinematik, bukan di ultrawide ya. Nih kayak gini ya. Aku pakai mic ya, aku pakai mic ya. Tuh ya. Jadi ini bukan real dari iPhone-nya ya. Aku pakai mic eksternal nih ya. Nih ada dua. Ya, seperti ini hasil videonya. Pokoknya cakep banget deh buat konten ya.
Oke, segitu dulu aja ya video ini ya. Kalau memang nanti ada penjelasan yang kurang, kalian tuh bisa tanyakan di komen ya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan di komen ya. Aku minta maaf ya kalau misalkan di video ini ada mungkin salah kata, salah ngomong, misinformasi, atau aku yang memang masih pemula dan kalian tuh yang lebih tahu, yang lebih jago soal iPhone, aku minta maaf banget ya. Mohon bimbingannya ya. Jadi gak usahlah terlalu merendahkan ya, kita sama-sama belajar ya, aku belajar, kalian juga belajar ya, sama-sama belajar ya, kita saling ngasih tahu atau mengedukasi ya. Segitu dulu aja video ini, semoga video ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.